kamu lagi duduk di mall, banyak orang seliweran, kamu bisa capture, ini kayaknya kalau di foto pasti cantik banget. Lumayan, karena udah terbiasa sih, jadi udah tahu gitu yang mana yang fotogenik, yang mana yang enggak. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah orang yang mukanya biasa saja tapi dia fotogenik, pada saat di kamera dia bisa jadi berubah, atau memang orangnya cantik, udah ya setelannya, tongkrongannya udah bagus, tapi dia jago mengeksplor gaya. Sebenarnya itu yang mana? Apa tergantung kebutuhan dari klien? Kalau aku boleh memilih sih, aku lebih milih orang yang biasa tapi fotogenik. Karena nggak usah capek lagi gitu cari sisi angle yang terbaik dari dianya. Karena dia diam aja udah menarik gitu ya. Itu bukan juga, tapi berarti itu karena profil wajahnya ya, bukan karena innernya, bukan karena ekspresinya. Bukan, biasanya dari ekspresi wajahnya itu udah cukup untuk di foto tuh gampang gitu, nggak terlalu susah lagi dicari angle-nya. Kalau soal ekspresi, tapi kalau fotogenik adalah karena memang profil wajahnya memang fotogenik, emang enak di foto. Nah, tantangan sebagai seorang fotografer berarti adalah mengarahkan untuk mengeluarkan ekspresi seseorang. Justru menurut aku ya, selama ini mendalami fotografi, justru yang terberat itu dari segi directing orang. Gimana caranya orang itu nyaman, jadi dia bisa berekspresi sesuai apa yang kita inginkan di depan kamera. Itu tantangan yang paling berat sampai saat ini. Pasti ya, dan kamu temui. Dan tetap yang lebih berat adalah memfoto orang-orang umum gitu, maksudnya. Iya. Karena kalau misalnya gini, kalau untuk foto fashion kan model pasti udah jago ekspresi, udah jago gaya. Tapi untuk foto komersial tuh biasanya talent-talent biasa yang perlu kita kasih fully direct gitu. Nah, masih lebih sulitnya. Oke. Selain Jakarta, sekarang kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan hasil jepretan dari seorang Nurulita. Saksikan bersama-sama. Ya. Nah. Ya bebe. Oke. Ini kapan dan di mana? Ini kira-kira untuk fashion spread ya? Untuk fashion spread majalah. Ini model Indo-Prancis itu ya tadi ya? Itu model Indonesia. Alright. Ini juga untuk fashion spread. Dan mereka ini tentunya adalah model-model profesional ya. Atau bagaimana? Kadang-kadang nih ya, model itu misalnya tidak terlalu sefotogenik juga yang kita lihat cantik. Nah, itu gimana kita mengarahkan mereka supaya untuk menjadi lebih ekspresif atau lebih bagus ditangkap kamera. Dan warna juga kayak ini kan, kalau fashion berarti kan warna-warna juga lebih kontras ya? Itu tergantung musimnya, kayak misalnya lagi summer, autumn gitu. Ini another one, baiklah. Nah, 5 tahun menggeluti bidang fotografi berseberangan luar biasa dari mata kuliah atau pelajaran yang kamu ambil di universitas. Kamu belajar fotografi secara otodidak, masuk kursus, atau ada yang mengajarkan, ada mentor, bagaimana menurut? Dulu sempet sih kursus iseng gitu 3 bulan di Bandung. Nah, setelah itu lebih sering sharing sama teman-teman sesama fotografer di Bandung juga. Nah, setelah itu ngerasa tetap masih kurang nih, sampai akhirnya jadi juga sering ikut workshop sama seminar yang dari fotografer senior di Jakarta. Nah, dari situ aku belajar banyak sih di workshop dan seminar itu. Oke. Nurul, ini ada yang bertanya melalui Facebook ya, ada Jakasri. Atas dasar apa Anda memfoto seseorang? Atas dasar apa? Dasar Pancasila. Lupain order dari sebuah majalah atau produk untuk. Tapi kalau kamu bawa kamera keluar rumah mau foto seseorang, atas dasar apa kamu mau foto? Kenapa orang itu yang kamu foto? Ingin menangkap sesuatu yang lain dari orang itu sih. Jadi nggak harus selalu cantik, karena ternyata misalnya kalau orang diem atau bengong pun pasti ada sesuatu yang menarik di kebengongannya itu gitu. Oke. Kalau kamu melihat sekarang Jill dan Erwin, dalam setting apakah kalian kamu ingin memotret kita? Karena melihat angle yang berbeda dari seorang Jill dan Erwin, todong biarin. Karena aku ngelihat nih ya, Mas Erwin sama Jill itu lebih banyak ngobrol gitu, ngomong dan ketawa. Aku justru lebih pengen misalnya Jill lagi bengong atau Mas Erwin justru lagi duduk terpaku memikirkan sesuatu. Jadi menangkapnya itu dari sisi yang lain. Nah, yang beda, bertolak belakang. Oke. Terus kalau penulis kan ada momen dimana mereka ngeblok pikirannya ya, writer's block. Kalau fotografer ada nggak momen yang dia ngeblok gitu, yang udah petok tembok? Aduh, jangan sampai. Oke, jangan dijawab. Sekarang kita angkat penelpon dulu ya. Pagi.
Halo? Iya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Boni di Depok. Budi, silakan. Budi, silakan. Iya, fashion photographer ini kan profesi yang langka ya. Ya. Profesi yang mungkin bagi orang tidak seperti pekerja biasa gitu ya. Ya. Saya mau nanya pada Nurul nih, hasil karya dia ini apakah sebagai koleksi khas sendiri, apakah dia mungkin perjualkan atau dia gimana gitu maksudnya gitu kan? Yoi, baiklah. Kenapa nanya itu, boleh tahu Mas? Ya mungkin teman-teman kita yang lain mungkin pengen tahu ya, apakah mungkin beralih profesi kah nantinya bagaimana gitu. Oke. Baiklah. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Boni. Ya, pagi. Hasil karya kamu yang ditampilkan dimanapun itu, apakah eventually akan menjadi milik kamu atau milik klien? Kalau untuk fashion fotografi yang untuk pemotretan majalah itu nanti itu menjadi milik majalahnya kebanyakan. Jadi bukan milik aku. Ya. Cuman untuk portfolio aku boleh nampilin itu misalnya di website aku atau di komposit aku. Oh oke, tapi itu jadi milik mereka. Okay. Jadi kalau ada teman Jakarta yang mau melihat hasil karya kamu mungkin tidak puas dari tampilan yang tadi sudah kami tampilkan untuk Anda, bisa ke website kamu. Boleh sebutin websitenya? Nah itu masih under construction. Under construction. Oke, ya udah. Nanti tolong bilang tukang konstruksi untuk sedikit lebih cepat mungkin ya. Kalau toh misalnya nanti sudah selesai, berarti namanya apa? Nurulita Arahayu atau? Nurulita.com aja biasa. Nurulita.com. Nurulita biasa tulisannya ya. Oke. Nah pertanyaanku yang tadi, apa membuat kamu kepentok tembok dan akhirnya mungkin nggak seorang fotografer tuh seperti seorang penulis yang writer's block? Mungkin juga sih, tapi kalau kayak gitu aku biasanya lihat-lihat karya orang atau reference dari berbagai hasil karya orang lain. Biasanya itu cukup untuk membuat stimulasi ke aku untuk berkarya lagi. Membuka archive orang lah ya, membuka hal-hal yang pernah dibuat oleh orang lain. Jangan kemana-mana teman Jakarta, hubungi kami lewat Facebook juga boleh, dan kami akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Nurulita.